adik-adik, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Ibu Tres di sini. Adik-adik, kita lihat Kak Grace yuk. Sepertinya serius sekali. Sedang apa ya Kak Grace? Kak Grace sedang apa ya? Kok serius sekali? Ini mah, aku lagi baca Injil Yohanes. Injil minggu ini tentang roh kebenaran. Tapi aku masih bingung, roh kebenaran itu apa sih? Oh, roh kebenaran. Hari Minggu ini kita merayakan Pentakosta, memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul. Tapi untuk lebih jelasnya, mari adik-adik, sebelumnya kita doa pembukaan dahulu, lalu kita nyanyi bersama, dan kita sama-sama mendengarkan renungan dari Frater Chris. Oke, Ma. Oke. Teman-teman, yuk kita buka pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kesehatan dan hari yang indah ini. Semoga Kau turunkan Roh Kudus sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semua.
Apa kabar, Frater? Mau dengar suaranya? Bagus gitu dong. Adik-adik harus tetap semangat dan selalu dalam keadaan diberkati Tuhan. Nah, terutama untuk pada hari ini. Mengapa kita harus bersemangat? Karena pada hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan juga kepada murid-murid Yesus yang lain. Nah, adik-adik sekalian, apa sih artinya turunnya Roh Kudus ini? Nah, adik-adik pernah nggak ngerasa, kok saya malas gerak ya? Kok saya malas beraktivitas dengan semangat ya? Lebih suka tidur-tiduran, lebih suka malas-malesan. Atau sebaliknya, adik-adik pernah nggak ngerasa, kok saya semangat sekali, tapi semangat untuk bermain game, semangat untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, semangat untuk nonton drakor, semangat untuk nonton tayangan di YouTube. Atau adik-adik pernah nggak ngerasa kalau adik-adik itu kok malas sekali ya? Saya ingin belajar, saya mau mengikuti pembelajaran secara online dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik sekalian, situasi ini adalah situasi yang juga dialami oleh para murid Yesus. Para murid Yesus juga dulu mengalami sebelum turunnya Roh Kudus, situasi malas, situasi bingung, situasi tidak tahu arah, sehingga akhirnya mereka melakukan apa yang disenangi. Ada yang kembali ke cara hidup yang lama, ada yang bersembunyi. Nah, tetapi pada saat Roh Kudus datang, terjadilah perubahan yang luar biasa. Pintu-pintu mulai dibuka. Mereka mulai tampil di depan umum. Mereka mewartakan tentang siapa itu Yesus dan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui Yesus Kristus yang hadir di dunia. Nah, dorongan ini bisa terjadi hanya karena Tuhan yang menyertai melalui Allah Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Kalau adik-adik sekalian juga merasakan semangat yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh para rasul, saat itu juga adik-adik yang tadinya mager justru akan malah semangat. Semangat menggerakkan tubuh ini, semangat melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, semangat berolahraga, menjaga kesehatan. Kalau adik-adik yang tadinya suka bermain, ketika menerima Allah Roh Kudus di dalam diri adik-adik sekalian, adik-adik nanti akan punya kontrol yang baik, punya kendali yang baik, tidak berlarut-larut bermain, tidak berlarut-larut untuk menonton. Demikian pula ketika adik-adik ngerasa, kok saya malas belajar ya, apalagi secara online. Nah, ketika Allah Roh Kudus sungguh hadir di dalam hidup adik-adik sekalian, maka adik-adik pun akan semangat belajar, sungguh-sungguh mempersiapkan diri sejak dini, membekali diri dengan apa yang perlu untuk menyongsong masa depan.
Nah, itulah peran dari Allah Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang hadir itu membakar semangat kita, membuat kita bergelora untuk bergerak melakukan apa yang baik dan benar. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengutus Roh Kudus untuk membimbing para murid kepada kebenaran. Kebenaran untuk bersaksi. Namun para murid juga diminta untuk bersaksi karena para murid sudah bersama-sama dengan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, kata bersaksi itu jangan dimengerti bahwa kita harus hadir langsung di depan umum mengatakan siapa itu Kristus. Bersaksi pertama-tama adalah dari sikap kita sehari-hari. Kalau tadinya kita suka membangkang terhadap orang tua, tidak mau mendengarkan teguran dari guru, tidak mau diarahkan. Nah, itu semua bukanlah tanda-tanda, bukanlah kesaksian dari seorang murid Kristus. Sebaliknya, ketika kita mau bersaksi bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah sungguh-sungguh murid Kristus, maka kita juga akan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Nah, maka dalam Pentakosta yang kita rayakan bersama pada hari ini, mari kita coba memohon kepada Allah Roh Kudus, kita membuka diri kita, sehingga dengan keterbukaan itu Allah Roh Kudus dapat berkarya bersama dengan kita untuk melakukan hal-hal baik dan benar. Nah, dalam konteks saat ini, dalam situasi pandemi, apa itu hal-hal baik yang benar yang perlu kita lakukan? Pertama, kita perlu tetap mengikuti protokol kesehatan. Makanya hari ini Frater pun tetap menggunakan masker. Lalu tetap menjaga jarak dan menjaga kebersihan dengan kita mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, itu kira-kira pesan untuk masa pandemi ini. Tapi pesan yang paling utama dari masa Pentakosta ini adalah keterbukaan kita terhadap karya Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan apa yang baik dan benar. Mari kita berjuang bersama dengan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, Kak Grace, setelah Kak Grace mendengarkan renungan dari Frater Chris, bagaimana Kak Grace? Apakah Kak Grace sudah mengerti? Iya, Ma. Aku udah ngerti apa itu roh kebenaran. Kak Grace harap adik-adik di rumah juga mengerti ya. Nah, adik-adik semua, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa ingat pesan dari Frater Chris bahwa kita harus selalu terbuka akan karya Roh Kudus agar kita dapat melakukan segala sesuatu yang baik dan benar. Tapi sebelum kita berpisah, marilah kita doa penutup bersama. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Clarissa dan Kak Putri. kali ini ada kabar gembira loh adik-adik. Kakak-kakak ingin mengajak adik-adik untuk bermain games. Yaitu games tebak toko yang ada di YouTube channel Bia MBK. Pastinya adik-adik yang selalu mengikuti pengajaran setiap minggunya gampang deh jawabnya. Petunjuknya gambar Romo atau suster yang mengisi video dari edisi Minggu Paskah sampai Minggu Paskah ke-7. Nanti akan ditayangkan setelah ini, lalu adik-adik tebak ya. Tuhan menarik, Tuhan menarik, Tuhan menarik, terhilang menarik. Tuhan menarik, Tuhan menarik, Tuhan menarik. Nah, gimana adik-adik? Udah tahu ya pasti jawabannya? Jawabnya sesuai dengan urutan gambar yang ditampilkan ya adik-adik. Boleh deh nama panjang atau nama pendeknya. Adik-adik bisa mengirimkan jawaban Email biambk.tomang. Adik-adik jangan lupa cantumkan nama adik-adik dan nomor HP yang dapat dihubungi, dan juga jawaban sesuai dengan urutan. Oh iya, kakak-kakak tunggu 3 orang tercepat. teman-teman, adik-adik, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus sahabat kami, terima kasih atas dampingan-Mu pada pengajaran hari ini. Kami ingin menjadi penerus firman-Mu di dunia ini, sama seperti para murid-Mu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Semoga Engkau memberikan kesehatan dan ketekunan pada kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik
dan memperoleh nilai yang baik saat bersekolah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.